Mas, di sini aturannya nggak banyak, tapi tolong ya, kalau sudah jam 10 malam, Mas usahakan jangan keluar kamar. Jangan dibuka pintunya kalau ada yang ngetuk, dan jangan nengok ke jendela kalau dengar suara apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Haga Salah semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Gusti Allah dan dijauhkan dari mara bahaya. Balik lagi sama aku di channel Haga Salah, tempat kita ngobrol santai soal kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kali ini aku membawa kalian ke salah satu kota besar di Jawa Tengah. Kota ini adalah Kota Semarang. Cerita ini dikirimkan oleh seorang kawan kita, panggil saja namanya Dimas. Ini kejadian nyata yang dialaminya sekitar tahun 2010-an. Saat dia baru saja lulus kuliah dan dapat panggilan kerja di sana. Bayangin lur, anak muda, semangat menggebu-gebu, tapi dompet pas-pasan. Pasti yang dicari cuma satu, apa tuh? Bener banget, kos yang harganya murah. Dimas berangkat dari kampung halamannya cuma modal ijazah sama uang saku yang kalau kata orang Jawa tuh mung saiti gitu, pas-pasan. Iya bener, pas-pasan, sedikit. Begitu sampai di Semarang, dia langsung muter-muter cari kos. Tapi ya gitu, ada harga, ada rupa. Yang bagus sedikit, harganya selangit. Dan yang murah, tempatnya kayak kandang burung. Sampai akhirnya, kebetulan tuh nggak disengaja ya, nggak disangka-sangka, Dimas nemu sebuah plang kecil yang sudah kusam. Di sebuah gang yang agak masuk ke dalam. Tulisannya, terima kos putra-putri murah. Lokasinya di bangunan tua 2 lantai. Dimas awalnya senang. Wah, ini nih jodoh dompetku, pikirnya. Tapi lur, kalau kalian di sana, mungkin kalian bakal mikir 2 kali. Bangunan ini arsitekturnya model lama, tinggi, plafonnya kayu jati tua yang sudah hitam. Lantai 1 ada 5 kamar, lantai 2-nya juga 5 kamar. Pas Dimas masuk, hawanya tuh ujuk-ujuk berubah jadi adem. Bukan adem AC ya, tapi adem yang bikin bulu kuduk itu kayak berdiri tegak menyapa dunia. Shh, tenang, jangan takut dulu. Kita baru mulai. Di tengah-tengah bangunan ada tangga kayu yang melingkar menuju lantai 2. Tangganya itu kalau diinjek bunyinya itu kriet gitu. Kayak lagi protes kalau keberatan beban. Dimas disambut sama seorang wanita parubaya, kita panggil saja namanya Bu Siti. Bu Siti ini dandanannya rapi banget lur. Pakai kebaya harian, rambutnya disanggul rapi khas ibu-ibu Jawa. Yang ningrat itu loh. Ningrat tapi tempo dulu. Orangnya ramah, bicaranya halus banget. Tapi Dimas nyadar kalau ada sesuatu yang janggal. Ya, mata Bu Siti itu loh. Aduh, gimana ya jelasinnya? Matanya itu merah, sayu, dan memancarkan rasa lelah yang luar biasa. Kayak orang yang gak tidur berbulan-bulan gitu. Atau mungkin orang yang lagi menanggung beban rahasia yang berat banget. Mas mau kos di sini ya? Tanya Bu Siti pelan. Dimas jawab, nggih Bu, masih ada kamar kosong? Tinggal 1 mas, di bawah, paling belakang, pas di samping tangga, jawab Bu Siti sambil nonton Dimas jalan ke arah belakang. Lur, kamar itu posisinya paling pojok. Di belakang kamar itu ada jendela kaca nako yang kalau dibuka langsung menghadap ke halaman belakang yang luasnya Masya Allah. Tapi halaman itu nggak kerawat, penuh semak belukar dan tepat di tengahnya ada satu pohon kamboja yang gede banget. Batangnya putih pucat, meliuk-liuk kayak tangan raksasa yang mau nerekam siapa aja. Setelah Dimas setuju karena harganya memang miring banget, Bu Siti ngasih kunci kamar. Tapi sebelum dia pergi, Bu Siti megang pundak Dimas dan ngomong gini nih. Mas, di sini aturannya nggak banyak, tapi tolong ya, kalau sudah jam 10 malam, Mas usahakan jangan keluar kamar. Jangan dibuka pintunya kalau ada yang ngetuk, dan jangan nengok ke jendela kalau dengar suara apa-apa. Paham mas? Belum sempat Dimas tanya kenapa, Bu Siti sudah pergi gitu aja. Jalan pelan banget masuk ke ruangannya yang ada di sudut depan. Dimas cuma bisa melongo. Mungkin karena darahnya rawan maling kali ya. Pikirnya berusaha tetap positif. Padahal ya kita tahu ya lur. Di film-film horor, kalau ada peringatan kayak gitu tuh biasanya bukan maling manusia yang dimaksud. Tapi maling ketenangan batin kita. Dimas mulai beres-beres. Karena capek seharian muter-muter, dia ketiduran. Sampai akhirnya jam di HP menunjukkan pukul 10:30 malam. Dia kebangun karena pengen buang air kecil. Kamar mandinya tuh ada di luar, di bawah tangga. Dimas ingat pesan Bu Siti, jangan keluar lewat jam 10 malam. Tapi ya namanya panggilan alam. Mau nggak mau ya dia keluar juga. Baru aja dia buka pintu kamar, kret gitu. Suasana kos yang tadinya sepi, ujuk-ujuk jadi terasa sesak. Lampu koridor yang cuma 5 watt itu kedip-kedip. Dan di saat itulah Dimas mendengar suara itu untuk yang pertama kalinya. Hihihi. Suaranya bukan suara tangis biasa lur, tapi tangis yang nyesek banget. Kayak orang yang lagi nahan sakit luar biasa di perutnya. Dimas diem. Dia ingat
Di balik jendela itu cuma ada halaman belakang dan pohon kamboja tua. Siapa ya malam-malam gini nangis di kebun? Bisik Dimas gemeteran. Dimas memberanikan diri untuk ngintip dari celah nako di kamarnya. Dan tahu apa yang dia lihat, sedulur? Di bawah pohon kamboja yang kena sinar bulan pucat itu, ada sosok bayangan putih, duduk meringkuk membelakangi jendela sambil tangannya kayak lagi gali-gali tanah gitu loh. Dimas makin penasaran ya, dia memicingkan mata. Dan kebetulan sosok itu pelan-pelan noleh ke arah dia. Dimas kaget banget dong, baru sadar kalau sosok itu nggak cuma pakai baju putih, tapi bagian perutnya besar banget kayak orang lagi hamil. Tapi kondisinya parah gitu loh, kayak hancur gitu. Seketika itu juga, Dimas langsung tutup gorden, lari ke tempat tidur dan nutupin tubuhnya pakai selimut. Jantungnya mau copot lur. Dia baru sadar, dia bukan sekedar nemu kos murah, tapi dia baru saja masuk ke dalam rumah yang sudah lama menunggu korbannya untuk bercerita. Malam itu, dia nggak bisa tidur sama sekali. Matanya melek sampai subuh. Telinganya terus-terusan dengar suara kuku yang menggaruk-garuk kaca jendela nakonya. Serak, serak, serak. Seolah-olah sesuatu di luar sana pengen banget masuk dan tidur samping dia. Besok paginya Dimas keluar kamar dengan muka yang udah kayak zombie gitu. Pucet, mata panda, pokoknya berantakan banget lah. Pas dia lagi cuci muka di wastafel dekat tangga, dia ketemu sama penghuni lain. Penghuni lantai 2, namanya Mas Bayu. Mas Bayu ini sudah tinggal di situ sekitar 6 bulan. Ya, penghuni lama lah. Dimas coba basa-basi. Mas Bayu, semalam denger ndak suara tangis dari belakang? Bayu yang lagi sikat gigi ujuk-ujuk berhenti. Dia nengok ke Dimas dengan tatapan yang gimana ya, kayak tatapan orang yang sudah pasrah. Dia cuma bilang, "Olah mas, baru semalam yo. Sabar yo, itu mah belum seberapa. Mending mas fokus kerja aja, jangan banyak tanya, apalagi sama Bu Siti." Loh. Dimas makin bingung dong. Ternyata bukan cuma dia yang tahu, tapi kenapa semua orang itu kok tutup mulut ya? Dilalah, pas sore harinya, pas Dimas pulang kerja, kejadiannya malah lebih parah. Ada penghuni lantai 2 lainnya, seorang mahasiswi namanya Sari. Sore itu Sari lagi turun tangga bawa cucian kotor. Suasana kos lagi sepi banget karena yang lain belum pada pulang kerja. Dimas yang lagi bikin kopi di dapur, yang memang posisinya nggak jauh dari bawah tangga ya, tiba-tiba dengar suara orang lari di atas tangga. Padahal Sari itu kan orangnya kalem, nggak mungkin dia lari-lari di tangga kayu gitu, kan licin. Tolong. Tiba-tiba Sari teriak. Dimas langsung lari keluar dapur, lihat Sari wajahnya pucat masih, matanya melotot ke arah belakang dia. Padahal di belakang dia itu cuma anak tangga yang kosong. Tapi Sari tuh kayak dikejar-kejar sesuatu gitu loh, sesuatu yang nggak kelihatan. Pas di anak tangga kelima dari bawah, Sari kayak ada yang ngejegal gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Kesandung gitu, kesandung dengan paksa gitu. Sampai akhirnya dia terjungkal hebat. Astagfirullah, Dimas teriak. Sari jatuh guling-guling sampai ke lantai bawah. Kakinya menekuk ke arah yang salah. Patah lur. Tapi yang bikin Dimas mematung itu bukan cuma lihat Sari yang kesakitan. Tapi dia lihat anak tangga yang barusan tempat dia jatuh, ada bekas telapak tangan berdarah yang masih basah gitu loh. Dan telapak tangan itu kayaknya ukurannya tuh kecil. Kayak ukuran tangan cewek gitu, tangan wanita. Pas Dimas mau nolongin, dari arah kamar itu, kamarnya Dimas sendiri gitu, tiba-tiba keluar bau busuk yang minta ampun baunya. Baunya itu campuran antara bau bangkai tikus sama bau anyir darah gitu. Dan di koridor yang remang-remang itu, Dimas lihat sosok itu lagi. Kali ini sosoknya lebih jelas lur. Dia berdiri di depan pintu kamar Dimas, wanita bergaun putih yang sudah dekil, penuh tanah dan lumpur. Rambutnya panjang nutupin mukanya. Tapi yang paling mencolok adalah perutnya. Iya bener, perutnya itu besar banget. Tapi anehnya, perut itu gerak-gerak sendiri lur. Seolah ada sesuatu yang yang mau keluar dari dalamnya gitu. Yang pingin ngerobek kulit perut ibunya itu dari dalam gitu. Ngeri pokoknya. Wanita itu perlahan ngangkat tangannya yang penuh darah, menunjuk ke arah Dimas selalu ngomong. Suaranya itu serak banget, kayak orang yang tenggorokannya habis digorok gitu ya. Aneh pokoknya. Tanggung jawab saiki. Gimana anakku? Lah Dimas lemes langsung tuh ya. Kakinya kayak nggak punya tulang. Dia mau teriak tapi suaranya nggak keluar. Untungnya, Bu Siti itu tiba-tiba muncul dari arah depan. Anehnya, Bu Siti nggak kelihatan kaget lihat Sari yang jatuh dan patah tulang itu. Bu Siti cuman komar tamit, baca doa, terus nyiram air yang dia bawa di mangkok kecil itu ke arah tangga. Hus! Sosok itu langsung hilang seketika. Baunya juga lenyap. Tapi, bekas telapak tangan yang berdarah itu tetap masih ada loh. Cepat panggil ambulan Dimas, jangan diem aja, bentak Bu Siti. Suaranya itu nggak lembut lagi, tapi penuh tekanan dan ketakutan. Setelah Sari dibawa ke rumah sakit, kos jadi mencekam banget. Malam itu juga, 2 orang penghuni lantai 2 langsung packing barang. Mereka kabur, nggak ada pamit sama sekali, nggak minta uang depositnya balik. Pokoknya dia nggak mau mati konyol di sini katanya. Kos ini dikutuk.
Dimas yang sebenarnya sudah pengen kabur juga terpaksa bertahan karena dia nggak punya uang lagi buat pindah. Dia mulai mikir, ini nggak beres. Pasti ada sesuatu di bawah pohon Kamboja itu. Malam berikutnya terornya makin gila, Lur. Kali ini sasarannya si Dimas langsung. Pas dia lagi coba tidur, dia dengar suara bisikan tepat di telinganya. Bukan dari luar jendela loh, tapi dari kolong tempat tidurnya. Tolong carikan, dia memisahkanku dengan bayiku. Di bawah pohon, sakit. Dimas memberanikan diri. Dengan tangan gemetaran, dia ambil senter dan ngintip ke bawah tempat tidur. Sedulur tahu nggak apa yang ditemukan Dimas? Bukan hantu, tapi sebuah celah kecil di lantai kayu kamarnya. Di dalam celah itu terselip sebuah buku catatan kecil yang sampulnya tuh sudah jamuran gitu loh. Sebagian udah dimakan rayap juga. Kalau nggak salah buku itu tuh adalah buku harian yang kayaknya sih bakal ngebuka tabir gelap rumah kos ini. Dimas masih gemeteran, Lur. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil yang dia temukan tadi tuh, yang di bawah tempat tidur tadi. Baunya apek, lembab, dan ada bercak kecoklatan yang kalau nggak salah sih kayak bekas darah yang udah kering gitu, Lur. Dengan tangan yang masih dredeg, Dimas mulai buka lembar demi lembar buku itu. Ternyata buku itu milik seorang wanita yang bernama Sumi. Di lembar awal, ceritanya masih manis, Lur. Sumi ini ternyata dulunya adalah asisten rumah tangga di rumah itu. Jauh sebelum rumah ini dijadikan kos-kosan. Dia itu gadis desa yang polos, datang ke kota buat nyari nafkah demi orang tuanya di kampung. Tapi ternyata senyumnya Sumi itu nggak bertahan lama. Di pertengahan buku, tulisannya mulai berantakan. Kayaknya ditulis sambil nangis itu. Dimas baca satu paragraf yang bikin jantungnya serasa berhenti. Gusti, kenapa ngenes banget nasibku? Mas Danu janji mau tanggung jawab. Tapi sekarang dia malah dijodohkan sama orang tuanya. Sama orang kaya. Perutku makin besar. Dan Nyonya Besar sudah mulai curiga. Aku takut, Gusti. Dimas terus baca. Ternyata Danu ini pengecut, Lur. Dia nggak mau tanggung jawab karena takut dicoret dari daftar warisan sama ayahnya, si Tuan Besar itu. Yang lebih gila lagi, di situ tertulis kalau ada satu orang kepercayaan keluarga itu yang tahu semuanya, tapi malah membantu menekan Sumi. Siapa dia? Di buku itu tertulis, Mbak Siti tega banget sama aku. Dia yang bantu Nyonya ngurung aku di kamar belakang ini. Dek. Seketika Dimas langsung lemes dong. Mbak Siti, berarti Bu Siti penjaga kos itu ya? Jadi keramah tamahannya ini ternyata cuma topeng toh buat nutupi rasa bersalahnya. Tiba-tiba, buak! Pintu kamar Dimas digedor kenceng banget dari luar. Dimas, sedang apa kamu di dalam? Itu suara Bu Siti, Lur. Suaranya beda, suaranya berat, dan kedengarannya tuh panik banget. Dimas cepat-cepat nyembunyiin buku itu di balik bajunya. Pas dia buka pintu, Bu Siti berdiri di sana dengan mata yang melotot. Dia megang sapu lidi kencang banget sampai tangannya gemeteran. Saya dengar suara berisik dari kamar ini. Mas jangan macem-macem ya. Jangan cari tahu yang nggak perlu diketahui, bentak Bu Siti. Dimas cuma bisa nunduk, Lur. Enggak, Bu. Cuman lagi beres-beres, katanya. Begitu Bu Siti pergi, Dimas lanjut baca lagi lembar terakhir buku itu. Tulisan terakhirnya tuh sangat pendek, tapi bikin merinding sampai ke tulang. Mereka mau ngambil bayiku. Mereka bilang bayi ini adalah aib. Aku lebih baik mati bawa anakku daripada mereka pisahkan kami. Aku akan menunggu di bawah pohon Kamboja sampai mereka semua minta maaf. Dimas baru sadar satu hal yang mengerikan. Wanita itu nggak cuma gantung diri, tapi dia meninggal dalam kondisi hamil tua dan kemungkinan besarnya bayinya dipisahkan secara paksa setelah dia meninggal. Lur, malam itu juga, teror di rumah itu makin naik levelnya. Bukan cuma di kamar Dimas, tapi seluruh penghuni kos yang tersisa dibuat histeris. Bayangkan, jam 2 pagi tiba-tiba terdengar suara orang lari bolak-balik di lantai 2. Duk, 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 duk. Semua penghuni kamar keluar, termasuk seorang penghuni baru yang namanya Rian. Dia baru saja keluar kamar mandi. Ujuk-ujuk dia teriak kenceng banget. Katanya, dia lihat sosok Sumi lagi nempel di plafon koridor. Ngerayap kayak cicak dengan perut besar yang gak berayun-ayun. Darah netes dari dasar putihnya, kena ke bahu Rian. Tolong, hantunya ada di atas, kata Rian lari tunggang langgang sampai nabrak pintu pagar pembatas lantai 2. Di saat yang sama, bau busuk bunga kamboja yang menyengat memenuhi seluruh gedung. Lampu-lampu kos ujuk-ujuk pecah satu persatu. Biar. Suasananya jadi gelap gulita, Lur. Semua sisa cahaya yang masuk cuman cahaya bulan itu doang. Itu juga masuknya lewat celah-celah jendela itu. Nggak terang-terang banget juga. Dalam kegelapan itu, Dimas melihat Bu Siti berdiri di tengah ruang tamu lantai bawah. Dia nangis sesenggukan sambil sujud. Maafin aku, Som. Maafin aku. Aku cuma disuruh, teriak Bu Siti sambil jambak rambutnya sendiri. Ternyata, hantu Sum itu benar-benar ngamuk malam itu. Dia nggak cuma muncul, tapi mulai melempar barang-barang. Lemari di lantai 2 geser sendiri, nutupin akses jalan untuk keluar. Para penghuni terjebak di dalam ketakutan yang luar biasa. Dimas tahu,
Ini nggak akan selesai kalau rahasia di bawah pohon Kamboja tuh nggak terbongkar. Modal nekat nih, Dimas ngambil cangkul di gudang belakang. Dia lari ke halaman belakang, tepat ke arah pohon Kamboja yang gede itu. Dia tuh yakin kalau ada sesuatu yang terkubur di sana selain akar pohon. Pas dia mulai nyangkul, jlup, cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu lur, tapi kayak kotak kayu kecil gitu loh. Tapi aneh, ini dibalut sama kain kafan yang sudah hitam. Begitu kotak itu muncul ke permukaan, suara teriakan melengking seorang wanita terdengar dari seluruh penjuru rumah. Anakku! Tiba-tiba saja tuh angin puting beliung kecil muter tuh di sekitar pohon Kamboja, nerbangin daun-daun kering, dan di saat itu juga muncul Sumi di depan Dimas. Tapi kali ini penampakannya beda lur. Wajahnya nggak ketutup rambut lagi. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam pekat, nggak ada putih matanya. Dan air matanya mau tahu lur, air matanya itu darah kental yang mengalir deras. Sosok itu nggak nyerang Dimas, tapi dia cuma nunjuk ke arah kotak itu sambil nangis sesenggukan. Dimas memberanikan diri untuk buka tutup kotak kayunya. Dan bener aja lur, di dalamnya tuh ada bungkusan kain kafan kecil seukuran bayi. Ternyata, janin Sumi itu dikubur terpisah dari jasad ibunya, supaya diam dan gak menghantui keluarga majikannya. Jahat banget ya lur, tiga-tiganya itu mereka tuh misahin anak sama ibunya, bahkan sampai di liang lahat gitu. Tiba-tiba dari arah pintu belakang, Bu Siti lari sambil bawa senter. Begitu dia lihat kotaknya udah kebuka dan di tangan Dimas, langsung lemes dia, jatuh, berlutut. Astagfirullah Dimas, apa yang kamu lakukan? Itu bakal bikin dia makin marah, teriak Bu Siti sambil nangis ketakutan. Tapi Dimas nggak gentar lur, dia sudah terlanjur tahu semuanya. Dia bukan marah sama saya Bu, dia marah sama kalian yang sudah bungkam selama puluhan tahun. Jujur Bu, siapa yang sebenarnya bunuh Sumi? Bentak Dimas. Di saat itulah tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kos. Keluar seorang pria tua yang duduk di kursi roda, didorong oleh seorang pria paruh baya yang wajahnya kelihatan sombong tapi kayak gelisah gitu loh. Pria tua itu adalah tuan besar, pemilik asli rumah ini, yang sekarang tuh sedang sakit dan yang mendorongnya itu adalah Danu, laki-laki yang dulu menghamili Sumi. Ternyata mereka datang itu karena ada rasa yang nggak beres gitu loh. Mereka tuh pengen jual rumah itu sebenarnya, karena terornya itu udah nyampe ke rumah baru mereka. Begitu Danu dan ayahnya masuk ke area kos, suasana langsung berubah jadi neraka. Seluruh lampu kos mati total. Terus terdengar suara langkah kaki ribuan orang lari di lantai 2. Duk 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 duk. Semua penghuni kos yang tersisa lari keluar kamar, kocar-kacir nggak karuan. Bahkan ada yang sampai loncat dari jendela lantai 2 loh karena saking takutnya. Danu yang tadi gayanya sombong tiba-tiba ditarik sama kekuatan yang nggak terlihat. Kakinya diangkat ke atas, badannya diseret sepanjang koridor menuju ke arah tangga kayu yang berdarah itu. Tolong, ampun Sumi, maafkan aku, teriak Danu histeris. Sosok Sumi muncul di atas tangga, berdiri tegak dengan perut besar yang sekarang mulai robek. Dari dalam perut itu keluar tangan kecil yang pucat, seolah-olah bayi di dalamnya juga ikut menuntut balas. Bayangin lur, tangan kecil itu melambai-lambai ke arah Danu. Ngeri toh. Bu Siti yang melihat itu cuma bisa sujud sambil nyebut nama Tuhan. Dimas yang ada di situ merasa keadaannya sudah nggak terkendali. Dia tahu kalau ini dibiarkan, Danu bisa mati, atau ya seenggak-enggaknya gila gitu loh. Mas Dimas, cari Mbak Kakung di ujung gang, cepet! Teriak salah satu penghuni kos yang sudah lama tinggal di situ. Dimas langsung lari sekencang mungkin keluar gang. Dia manggil seorang sesepuh desa yang memang dikenal sebagai orang pintar di daerah itu. Mbak Kakung namanya. Begitu Mbak Kakung datang, beliau cuma geleng-geleng kepala lihat rumah itu. Iki wis kasep, dosanya sudah terlalu numpuk, kata Mbak Kakung dengan suara berat. Mbak Kakung masuk ke dalam rumah yang lagi kacau itu. Modalnya cuma apa coba lur? Tongkat kayu dan sebuah tasbih. Beliau langsung berdiri di depan sosok Sumi yang lagi mencekik Danu di udara. Sumi, wis duk, wis. Jangan kotori tanganmu dengan darah orang-orang ini. Biar hukum dunia dan Gusti Allah yang bicara. Wajah Mbak Kakung tenang tapi berwibawa. Seketika Danu jatuh berdebum ke lantai. Dia pingsan dengan muka biru keunguan. Sosok Sumi menoleh ke Mbah Kakung. Wajahnya yang tadi menyeramkan perlahan berubah menjadi wajah gadis polos yang cantik dan penuh kesedihan. Dia menunjuk ke arah Bu Siti, ke arah tuan besar yang duduk di kursi roda, dan ke arah Danu. Dia menuntut satu hal, pengakuan. Dia ingin seluruh dunia tahu kalau dia itu bukan mati karena nakal atau bunuh diri tanpa alasan, tapi dia itu adalah korban dari kebiadaban keluarga itu. Mbah Kakung menoleh ke arah tuan besar dan Danu yang mulai sadar. Kalian dengar itu? Kalau kalian nggak ngaku sekarang, bukan cuma rumah ini yang bakal hancur, tapi seluruh keturunan kalian nggak bakal ada yang tenang. Tuan besar yang tadinya cuma diem, tiba-tiba nangis sesenggukan. Suaranya terbata-bata. Dia akhirnya mulai cerita, dan ceritanya itu jauh lebih kejam dari apa yang tertulis di buku harian.
Ternyata Sumi itu nggak cuma bunuh diri, Lur. Waktu Sumi mengancam mau lapor ke warga soal kehamilannya, Tuan Besar dan Danu panik. Mereka nggak cuma mengurung Sumi, tapi mereka secara sengaja membiarkan Sumi kelaparan di kamar belakang itu sampai lemes. Pas Sumi sudah meninggal karena nggak kuat, barulah mereka merekayasa seolah-olah tuh Sumi itu gantung diri gitu loh, karena malu. Karena kan dia hamil kan. Dan yang bikin emosi nih, Lur ya, janin di perut Sumi itu dipaksa dikeluarkan secara kasar oleh adik Tuan Besar yang seorang dokter gadungan. Hanya supaya jasad Sumi itu bisa dikubur dengan pantas di pemakaman umum tanpa ketahuan kalau dia tuh lagi hamil. Sedangkan janinnya buang dan dikubur kayak kucing mati di bawah pohon kamboja itu. Nah itu tadi, di kotak yang ditemuin sama si Dimas itu. Bu Siti yang ternyata adalah adik jauh dari istri Tuan Besar, dipaksa jadi penjaga rumah itu seumur hidup buat ngejaga rahasia ini. Makanya Lur, matanya Bu Siti tadi itu kelihatan capek banget ya. Karena setiap malam dia tuh harus dengerin cerita Sumi yang minta anaknya dikembalikan gitu. Begitu semua pengakuan itu keluar, Mbah Kakung langsung nyuruh Dimas bawa bungkusan kain kafan kecil tadi ke arah Sumi. Dengan tangan gemetar, Dimas naruh bungkusan itu di lantai. Sumi, ini anakmu. Sekarang kamu sudah menang. Kebenaran sudah terang beneran, ucap Mbah Kakung lembut. Demi Allah, Lur, ajaib banget. Dimas lihat sendiri. Bayangan hitam yang menyelimuti sosok Sumi itu perlahan luruh. Wajahnya yang hancur kembali jadi gadis manis berambut kepang tua. Dia tersenyum ke arah Dimas, seolah-olah tuh bilang, terima kasih gitu. Dia menggendong bungkusan kecil itu, lalu perlahan-lahan sosoknya memudar, jadi ribuan butir cahaya yang terbang ke arah langit malam. Bau busuk Kamboja tiba-tiba berubah jadi wangi bunga melati yang sangat harum. Tapi, ceritanya nggak berhenti di sini, Lur. Keadilan dunia tetap harus ditegakkan. Mbah Kakung sudah manggil perangkat desa dan polisi sejak awal. Danu, Tuan Besar yang sudah sekarat, adik Tuan Besar yang terlibat, semuanya diproses hukum atas kasus pembunuhan berencana dan penghilangan barang bukti yang terkubur selama puluhan tahun. Bu Siti pun ikut dibawa sebagai saksi kunci. Meskipun sudah tua, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di balik jeruji besi. Keesokan harinya, kos-kosan itu langsung dikosongkan. Dimas yang merasa tugasnya di situ sudah selesai, mulai mengemasi barang-barangnya. Pas dia mau keluar gerbang, dia sempat tuh nengok ke arah jendela kamar yang menghadap pohon kamboja. Di sana, di bawah sinar matahari pagi yang hangat, dia melihat sosok Sumi berdiri sebentar, melambai pelan lalu hilang di telan angin. Dimas pergi dari sana bukan dengan rasa takut, tapi dengan perasaan yang sangat lega. Dia sadar, perjalanannya ke kota ini bukan cuma buat cari kerja, tapi buat jadi perantara keadilan bagi jiwa yang sudah lama dibungkam. Nah, sedulur harga salah. Dari cerita Dimas ini, kita bisa ambil pelajaran ya, bahwa sepintar-pintarnya kita nyimpan bangkai, baunya pasti kecium juga, dan harta atau martabat itu nggak ada gunanya kalau dibangun di atas penderitaan dan darah orang lain. Gusti Allah mboten sare, Lur. Tuhan nggak pernah tidur. Semua perbuatan sekecil apapun, pasti ada balasannya. Gimana menurut kalian? Apa kalian pernah ngalamin kejadian serupa di rumah kos yang harganya mencurigakan murahnya? Coba tulis di kolom komentar ya, kita diskusi santai di sana. Atau kalau kalian punya cerita horor yang seru, yang ingin dibagikan ke teman-teman yang lain, bisa kirim aja ke email hscerita@gmail.com. Jangan lupa yo, klik tombol subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak orang yang waspada. Aku pamit dulu. Matur nuwun sudah dengerin cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya, Lur. Tetap waspada karena mereka ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.